Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurse Sri Ramadhani Escape, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 14 Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Pemaksimalan Pelaporan Kondisi Pasien Rawat Inap dengan Teknik SBAR di Ruang Temo 1 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bujang Syaifar MPD selaku coach dan Ibu Nurse Sri Ramadhani Escape selaku mentor yang telah banyak membimbing, membantu, memberikan dukungan dan sarannya sehingga penyusunan rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Pada bagian pertama yaitu pendahuluan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai ASN yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayan publik, sebagai perawat kita harus mengutamakan keselamatan pasien, di mana keselamatan pasien itu adalah suatu sistem di mana rumah sakit memberikan asuhan kepada pasien secara aman serta mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan karena melaksanakan suatu tindakan. Adapun 6 sasaran keselamatan pasien yaitu ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Peningkatan komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi efektif dengan teknik SBAR. Komunikasi SBAR adalah suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat, tepat, jelas, efisien, dan aman. Hasil pengamatan penulis di ruang Temo 1 masih ditemukan bahwa kurangnya maksimal perawat dalam membuat pelaporan kondisi pasien dengan teknik SBAR yang benar, sehingga dapat beresiko untuk terjadinya miskomunikasi antara pemberi layanan dan dapat membahayakan keselamatan pasien. Gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan rumah sakit tipe C beralamat di Jalan Kesehatan Kecamatan Karangbaru. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki visi dan misi, di mana visinya yaitu sebagai rumah sakit berkualitas dan profesional, dan 3 misi yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan rujukan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, di mana perawat ahli pertama memiliki 51 tupoksi, salah satunya yaitu mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, saya melakukan identifikasi isu, di mana saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama yaitu kurang optimalnya peran perawat dalam edukasi dan penatalaksanaan range of motion pada pasien stroke di ruang Temo 1. Yang kedua, kurang maksimalnya pelaporan kondisi rawat inap dengan teknik SBAR di ruang Temo 1. Dan yang ketiga, yaitu kurang optimalnya peran perawat dalam melakukan mobilisasi pada pasien stroke di ruang Temo 1.
Kemudian dari 3 isu tersebut saya melakukan analisis tapisan dengan menggunakan metode AKPL, di mana ketiga isu tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan isu. Selanjutnya, untuk menentukan core isu atau isu utama, kita menggunakan dengan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth, di mana dapat kita lihat bahwa isu yang memiliki peringkat pertama yaitu kurang maksimalnya pelaporan kondisi pasien rawat inap dengan teknik SBAR di ruang temu 1. Selanjutnya dapat kita lihat akar penyebab dari core isu belum maksimalnya pelaporan kondisi pasien rawat inap dengan teknik SBAR di ruang temu 1. Yang pertama yaitu dari manusianya, yaitu belum optimalnya pengetahuan, kemudian dari lingkungan kurang motivasi perawat, kemudian dari fasilitasnya belum optimal ketersediaan media, kemudian dari metodenya belum optimalnya sosialisasi. Berikut merupakan dampak isu jika tidak ditindaklanjuti. Yang pertama yaitu dapat terjadi miscommunication antara pemberi dan penerima instruksi, kemudian membahayakan keselamatan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan, resiko terjadinya kesalahan dalam pemberian pelayanan, menurunnya tingkat kepuasan pasien, serta tidak tercapainya visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Berdasarkan akar penyebab dari core isu tersebut, maka kita menentukan 8 gagasan kreatif untuk memecahkan masalah isu tersebut. Yang pertama yaitu konsultasi dengan tim akreditasi SKP untuk mengenai SPO metode SBAR, di mana menjawab akar permasalahan nomor 1. Kemudian konsultasi dengan tim PKRS untuk pembuatan media, menjawab akar penyebab nomor 3. Pembuatan poster sebagai media, menjawab akar permasalahan nomor 3. Kemudian knowledge sharing dengan perawat di ruangan, menjawab akar permasalahan nomor 1. Kemudian evaluasi hasil kegiatan, menjawab akar permasalahan nomor 4. Kemudian memberi reward kepada perawat yang telah melakukan pelaporan kondisi pasien dengan metode SBAR dengan benar, menjawab akar permasalahan nomor 2. Kemudian pembuatan video tutorial, menjawab akar permasalahan nomor 3, dan pembuatan video testimoni. Berikut uraian dari setiap kegiatan, di mana kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan tim akreditasi sasaran keselamatan pasien atau SKP mengenai SOP. Rencana akan dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 September. Tahapan kegiatannya adalah melakukan pertemuan dengan tim akreditasi SKP, meminta masukan dan arahan dari tim akreditasi SKP, meminta file mengenai SPO. Kemudian outputnya bertemu dengan tim akreditasi SKP, di mana didokumentasikan berupa foto, kemudian dukungan dan saran dari tim akreditasi, di mana dibuktikan dengan adanya notulensi pertemuan dan mendapatkan file SPO. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, di mana terlaksana kegiatan ini berkontribusi pada visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Penguatan nilai organisasi yaitu adaptif dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu konsultasi kepada tim promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS. Rencana akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 15 September. Tahapan kegiatannya melakukan pertemuan dengan tim PKRS, meminta saran dan masukan dari tim PKRS, meminta persetujuan untuk membuat media edukasi. Outputnya bertemu dengan tim PKRS dengan didokumentasikan berupa foto, memperoleh dukungan dan saran dari tim PKRS, hasilnya notulensi pertemuan, kemudian mendapatkan persetujuan dari tim PKRS untuk membuat media edukasi, di mana mendapatkan lembar persetujuan dari tim PKRS. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, di mana
Terlaksananya kegiatan ini berkontribusi pada visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Penguatan nilai organisasinya yaitu adaptif dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga, pembuatan poster sebagai media edukasi, di mana tahapan kegiatannya yaitu mencari referensi untuk membuat media edukasi yaitu poster, kemudian menentukan konsep pembuatan media, melakukan konsultasi kepada tim akreditasi, SKP dan PKRS, dan membuat media edukasi poster. Outputnya, referensi terpercaya yang dapat digunakan untuk pembuatan poster, didapatkan desain poster, dukungan dan arahan dari tim akreditasi dengan ditunjukkan dengan notulensi pertemuan dan poster selesai dibuat. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu terlaksana kegiatan ini berkontribusi terhadap visi rumah sakit menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Penguatan nilai organisasi yaitu kompeten. Kegiatan yang keempat yaitu knowledge sharing, di mana akan dilakukan pada tanggal 25 sampai 29 September. Tahapan kegiatannya yaitu meminta izin kepada kepala ruangan untuk melakukan knowledge sharing, menyiapkan sarana dan prasarana, membuat undangan dan daftar hadir, melakukan knowledge sharing, membuat laporan sosialisasi dan notulensi, kemudian melakukan dokumentasi. Outputnya mendapatkan izin dari kepala ruang untuk melakukan knowledge sharing, kemudian sarana dan prasarana sedia digunakan, daftar hadir tersedia dan undangan tersebar. Knowledge sharing terlaksana dengan lancar, laporan sosialisasi atau notulensi siap disusun, kemudian ada foto kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit yang berkualitas dan profesional. Penguatan nilai yaitu berorientasi pelayanan. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi hasil knowledge sharing, di mana tahapan kegiatannya melakukan evaluasi dengan melihat pendokumentasian pelaporan kondisi pasien dengan metode SBAR di CPPT sudah sesuai dengan SOP atau belum, melakukan penyusunan hasil evaluasi dan melakukan dokumentasi. Outputnya, pelaporan kondisi pasien dengan teknik SBAR sudah didokumentasikan di CPPT dengan benar. Hasilnya yaitu foto dokumentasi di CPPT sebelum dan sesudah dilakukan knowledge sharing, kemudian laporan kegiatan dan foto kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi. Terlaksana kegiatan ini berkontribusi pada visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Penguatan nilai organisasi yaitu berorientasi pada pelayanan. Kegiatan yang keenam yaitu memberikan reward kepada perawat yang telah melakukan pelaporan kondisi pasien dengan teknik SBAR dengan benar. Tahapan kegiatannya yaitu berkolaborasi dengan kepala ruangan dalam melakukan supervisi mengenai pelaporan kondisi pasien rawat inap dengan teknik SBAR, memberikan reward kepada perawat yang telah membuat pelaporan kondisi pasien rawat inap dengan teknik SBAR dengan benar dan melakukan dokumentasi. Outputnya didapatkan data perawat dalam pembuatan pelaporan kondisi pasien dengan teknik SBAR di CPPT dengan benar, kemudian memberikan reward dan foto kegiatan tersedia. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu terlaksananya kegiatan ini berkontribusi pada visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit yang berkualitas dan profesional. Penguatan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan. Kemudian kegiatan 7 yaitu pembuatan video tutorial, di mana tahapan kegiatannya yaitu melakukan perekaman video tutorial, mengedit hasil rekaman video, melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil video tutorial, mempublikasikan hasil video di YouTube. Outputnya, video tutorial tersedia, video tutorial yang sudah diedit, perbaikan dan persetujuan hasil video, link video pada YouTube. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, di mana berkontribusi pada visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Penguatan nilai organisasi yaitu adaptif.
Kegiatan ke-8 yaitu pembuatan video testimoni, di mana akan dilakukan pada tanggal 16 sampai 20 Oktober. Dan tahapan kegiatannya mengumpulkan video terkait testimoni, mengedit hasil rekaman video, melakukan konsultasi dengan mentor terkait video testimoni, mempublikasikan video testimoni di YouTube. Outputnya, video testimoni terkumpul, video testimoni yang sudah diedit, perbaikan atau persetujuan hasil video testimoni, link YouTube pada video. Kemudian keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional, penguatan nilai organisasi yaitu adab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.